Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para asatidzah yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa mengikuti taklim kitab Fathul Qorib pada pembahasan fil libas. Yang lalu sudah kita baca, tapi kita ulangi untuk menjelaskan masalah-masalah itu. Qala al-musannif faslun fil libasi, fasal dalam menerangkan pakaian. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumi bidzahabi. Haram bagi laki-laki memakai sutra dan menggunakan cincin dari emas. Bab libas ini penting bagi kita semua untuk kita cermati, karena masalah pakaian yang bagi kita banyak yang sebagian melanggar. Pada dasarnya al-libas pakaian itu hukumnya boleh. Memakai apa saja boleh pada asalnya. Dan untuk perhiasan di dalam badan atau pakaian, yang pertama berdasarkan firman Allah, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikuma. Wahai manusia, anak cucu Adam, telah kami turunkan pada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Ayat yang lain menerangkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi, semuanya boleh kamu pakai. Kemudian Allah menjelaskan al-aslu qul man harrama zinatallahi allati ukhrija li'ibadihi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan hiasan Allah yang diperuntukkan pada hambanya. Maka pada dasarnya boleh berpakaian untuk hiasan di dalam badan ataupun pakaian atau tempat. Karena ayatnya apa saja yang ada di bumi itu boleh kamu manfaatkan. Ayat ini menerangkan umum, kemudian ditaksis dengan hadis khurrima libasul harir wa dhahabu ala dhukuri ummati wa ukhilla li inathihim. Diharamkan memakai sutra, kain sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum perempuan. Sehingga ayat yang umum itu dikhususkan boleh pakai apa saja,
Tapi kalau laki-laki pakai emas dan pakai sutra itu tidak boleh gitu. Jadi ayat yang umum tadi ditaksis, dikhususkan dengan hadis. Dalam satu hadis pernah Nabi mengetahui seseorang yang memakai cincin emas. Kemudian Nabi memegangnya dan melepasnya dan dibuangnya. Diambil cincinnya itu, dibuang. Dan Nabi bersabda, telah menyengaja di antara kalian menuju ke bara api dari neraka. Maka kamu jadikan api itu ke tanganmu. Halo? Oh. Nanti yang apa? Nanti saya telepon lagi ya Bang, karena ini pas ngaji, tadi belum ngaji. Iya, agak apa sedikit nanti dengar orang gak enak. Ya. Jadi dibuang cincin yang dipakai oleh seorang laki-laki itu, terus kamu mau menuju ke neraka gitu, dengan kamu bikin cincin emas itu di tanganmu gitu. Karena itu laki-laki boleh pakai cincin, tapi bukan dari emas, dari perak, dari fiddah. Maka salah satu hiasan itu menggunakan cincin yang terdiri dari perak kalau laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai emas cincinnya, tapi jangan banyak kali. Jangan sampai 5 tangannya ini cincin semua gitu ya. Laki-laki nggak boleh pakai emas walaupun tukar cincin ya. Kadang-kadang ada budaya diikuti, kalau mau nikah terus tukar cincin. Yang laki-laki ngasih cincin sama yang perempuan, yang perempuan ngasih cincin sama yang laki-laki, terus dikasih emas dia. Betul-betul emas, bukan emas palsu. Walaupun seperti itu nggak boleh. Makanya kalau ngasih misalnya cincin yang laki-laki mau ngasih sama yang perempuan, orang tuanya aja suruh memakaikan. Misalnya Bang Ardi mau ngasih cincin gitu, segini dia. Ya. Bulat, cincin ya bulat, mana ada cincin ya, kasihkan sama saudaranya atau sama ibunya ya, Bu tolong nanti pakaikan ya Bu sebagai tanda ikat gitu ya. Iya gitu. Baru pas acaranya maju calonnya itu, calon apa bekas calon ya, bekas calon jadi calon lagi gitu ya. Jadi di yang perempuan yang ngasih, yang masangkan, jangan yang laki-laki, nggak boleh. Ini nanti kalau Mas Mukhlis mau ngasih cincin, kasihkan sama ibunya. Ini Bu 15 gram gitu misalnya. Ya. Misalnya biar sengle naki jalannya keberatan gitu ya. Biasanya itu 5 gram gitu, udah banyak itu. Ada yang 1,5 gram dibikin kosong gitu, dalamnya kosong tapi nampak besar gitu. 1,5 gram, tapi kamu nggak usah bikin kayak gitu, entah 3 gram gitu ya, berisi. Jadi walaupun tukar cincin, laki-laki nggak boleh
memakaikan dan memakai karena belum akad nikah. Gitu ya. Ini yang sering terjadi. Nggak tahu si apa tempo hari si apa namanya. Si Rojak. Entah dikasih cincin tak enggak istrinya. Oh dikasih. Oh enggak. Takut kamu dibilang nggak dikasih ya. Oh orang tua yang ngasih. Kamu nggak bisa ngasih. Jadi kalau laki-laki pakai cincin itu sunatnya di sebelah kanan sini, kelingking, sebelah sini, kanan, paling utama kanan. Kalaupun misalnya kanan ada masalah, ke kiri boleh, tapi utamanya ke kanan. Kemudian jari ini jari apa ini namanya? Jari manis ini, ya. Ini jari manis, supaya dikasih cincin supaya tambah manis gitu ya. Jangan pakai cincin sampai 5 atau sampai 3 ini. Ini merah, hijau, biru, kuning gitu ya. Zaman akik masih rame-ramenya itu enggak bagus ya. Sebagian ulama mengatakan haram tuh, Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ramli mengatakan makruh cincin itu, tapi memang nampak kali kayak dukun gitu dia ya. Sakit satu saja sebelah kanan. Dan jangan emas, perak. Jangan besi, makruh. Kalau besi apalagi kamu ambil dari ring kereta gitu ya. Gitu. Kata ulama wa yukrahu bil hadid. Makruh pakai cincin itu besi. Jadi yang bagus pakai apa tadi? Perak. Kalau yang dicampur gitu, kalau banyak emasnya nggak boleh. Apa namanya itu? Suasan tak apa itu? Ya. Dicampur gitu. Kalau lebih banyak emasnya nggak boleh kalau dipakai laki-laki. Tapi kalau sedikit saja boleh. Kadang-kadang ada orang itu hobinya pakai emas di kampung-kampung gitu. Sampai giginya pun ada emasnya itu. Kalau ketawa itu nampak emasnya. Gitu ya. Ya. Emas semua gitu. Kalau gigi itu boleh. Laki-laki, walaupun laki-laki ya. Karena tidak untuk berhias sebenarnya. Nanti ada yang dibolehkan itu apa saja gitu ya. Jadi giginya rusak satu diganti dengan gigi emas boleh. Kalau rusak semua, emas semua. Kalau orang yang nggak tahu dikiranya hantu lah ini gitu. Nanti kalau meninggal diambil emasnya itu. Kalau enggak takut nanti dibongkar sama maling. Lumayan gitu ya. Gigi pun jadi lah, yang penting emas gitu ya. Jadi ada masalah-masalah yang ketika pada saat-saat tertentu dibolehkan. Hukumnya diharamkan memakai emas ataupun sutra. Itu yang pertama ulama mengatakan ta'abbudi. Ta'abbudi itu asal mengikuti aturan syariat Islam. Pokoknya dalilnya hadis mengatakan nggak boleh, ya sudah diikuti. Yang kedua, ulama mengatakan tidak ta'abbudi tapi makulul makna, bisa diterangkan dengan secara logika bahwa apabila laki-laki pakai emas itu menunjukkan kesombongannya, maka laki-laki yang kadang-kadang pakai kalung emas gitu haram memakainya hukum ya. Gelangnya cincinnya emas gitu.
dan menunjukkan kemewah-mewahan, itu menyakitkan orang miskin. Kalau nampak orang yang susah itu, orang itu kalungnya emas, apalagi cincinnya emas, awak perempuan pun nggak punya, gitu, menyakitkan hati. Selain itu adalah tasabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Sebab perhiasan-perhiasan itu adalah untuk perempuan. Makanya kalau kamu punya istri, kalau ada uangmu, kamu bikinlah perhiasannya. Apa namanya? Berikan emas gitu ya. Jangan nasi bungkus saja kau belikan terus. Emas nggak kau belikan. Dikasih pula nanti pada apa namanya pernikahan, tapi 10 hari sudah nikah diminta. Aku minta lah dulu ya dik, katanya kan. Aku pinjem gitu ya. Kalau minjem boleh, diminta nggak boleh. Dikasih nanti ganti ya bang yang lebih besar. Yo pokoknya saya kasih yang lebih besar, gitu kan. Kalau ada gitu. Boleh memakai sutra ataupun emas dalam keadaan darurat. Kain sutra misalnya laki-laki dalam keadaan misalnya terjadi perang, misalnya untuk menolak pedang supaya pedang itu meleset, atau cuaca yang panas dan cuaca yang dingin yang tidak tertahankan misalnya, sekedar waktu daruratnya saja boleh, selain daripada darurat nggak boleh. Memang darurat itu disebutkan dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Tapi ada sambungan kaidahnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditentukan batasnya. Artinya tidak boleh melampaui batas. Seperti dalam keadaan boleh makan daging babi, kalau darurat tiba-tiba dirasakan rupanya enak ya daging babi gitu ya. Pantes ya. Orang tadi naik Grab itu berhenti di warung kedai babi gitu misalnya ya. Nah, tadi saya ada iring-iringan Grab itu nggak mau minggir, berhenti di kedai warung babi gitu. Itu diantara masalah yang boleh untuk menolak penyakit, misalnya kudisan. Kemudian kalau pakai baju biasa lengket, nah boleh pakai sutra. Kalau sudah sembuh kudisnya, nah pakai biasa gitu. Itu diantaranya yang boleh. Kalau seandainya ada seorang pemuda supaya nampak ganteng, supaya cewek mau sama dia pakai apa namanya sutra, itu apakah kategori dorong? Enggak lah. Ya, enggak. Ya. Itu namanya mau cari mangsa, itu namanya. Ya, itu enggak boleh ya. Nah, jadi masalah-masalah yang pakaian ini semuanya dibolehkan, tetapi ada yang tidak dibolehkan. Yang tadi saya terangkan bahwa pakaian itu yuwari sawatikuma, untuk menutup aurat kalian. Maka secara umum fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Pakaian kalian, baju, semuanya fungsi utamanya itu menutup aurat. Aurat itu apa? Yang buruk-buruk dipandang, aib.
Jadi kalau pakaian tapi tidak menutup aurat itu tidak memfungsikan pakaian. Biasanya yang berani kayak gitu Cina-Cina gitu, ke mall-mall atau kemana saja karena kulitnya putih, pakai kaos hitam gitu, celananya pendek hitam gitu, kemana-mana. Orang pribumi udah hitam ikut pakai hitam dia, ikut ke mall gitu, mau niru-niru gitu ya, biar hebat kayak Cina gitu. Nggak nampak orang udah, ya, udah itu pakai celak lagi, celaknya pun udah hilang. Kenapa? Kalah dengan hitamnya itu, gitu ya, gitu ya. Kau pakai celak kak katanya kan? Iya, kok nggak nampak ya kak? Yang ngejek kok ya katanya gitu. Yang kedua, pakaian itu menjadi hiasan. Jadi pakaian menutup aurat boleh dihias yang sesuai. Makanya pakaian itu perempuan dihias-hias, pakai brus. Yang ditaruh di sini itu brus namanya kan, brus ya. Ada tulisannya MTDA misalnya ya, Majelis Darul Anwar, karena nggak ngaji-ngaji jadi majelis taklimnya nggak ada gitu, gitu ya. Itu hiasan. Tapi kalau udah bawa apa namanya status kayak gitu, jangan pergi yang nggak bagus-bagus ya. Ada apa namanya logo NU gitu, rupanya masuk ke ruang judi. Kan nggak cocok ini. Ingat-ingat kalau pakai Nahdlatul Ulama itu misalnya pecinya, tiba-tiba suntuk dia main judi dia. Ya. Karena dulu sebelum ngaji memang itu kerjanya. Udah suntuk dimerengkan gini sedikit. Itu dia ya. Gitu. Ya, udah ya. Nggak ingat dia pecinya itu ada logo Nahdlatul Ulama. Nah, hati-hati kayak gitu, diingat-ingat ya. Jadi menjadi hiasan. Yang ketiga, melindungi diri dari yang membahayakan. Makanya pakaian itu supaya kalau panas nggak kena panas. Misalnya ke petani gitu pakai baju panjang supaya nggak pala hitam. Dulu saya kalau ke sawah itu pakai baju panjang, terus pakai sarung, karena di sana umumnya pakai sarung supaya kalau ini nggak kena panas sekali. Kalau pakai sarung itu kalau mau kencing gampang. Saya kalau perempuan pakai celana kan payah dia mau kencing kan, buka sini gitu ya. Terus yang keempat, menjadi simbol identitas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kamu sudah berpakaian, pakaian kamu santri, berarti identitas kamu santri. Kalau misalnya polisi, berarti sudah menunjukkan pakaiannya itu identitas polisi. Karena itu hati-hati kalau sudah menunjukkan identitas itu. Simbol identitas. Makanya biasanya kalau di sekolah Islam gitu, yang masuk dianjurkan supaya yang berbusana muslim. Karena identitas itu tadi, jangan masuk terus pakai kacamata hitam, bajunya pendek, rambutnya pirang gitu ya. Naik kereta, kodok gitu. Dari belakang masih muda, dari depan udah mau maghrib, ya.
Iya, nenek rupanya gitu. Dikejar sama kandar. Hebat kali nenek ini katanya kan. Begitu dikejar dia tengok, ya Allah, nenek rupanya. Itu makanya hati-hati ya. Dari belakang itu kayak hebat gitu. Orang yang ketawa ini kadang-kadang itu dia kerja. Kalau dikaitkan di dalam firman Allah, hunna libasul lakum. Libas itu pakaian. Bahwa perempuan adalah pakaian untuk kalian. Maka berarti fungsi suami istri itu menutupi aurat, saling menutupi kekurangan. Jadi kalau istrinya ada kekurangannya jangan diceritakan. Nanti cerita-cerita siapa namanya Mukhlis sama Ardi. Rupanya kayak gini istriku itu katanya kan gitu ya. Nggak boleh. Kata ini dulu kok nggak diperiksa, cuma periksanya katanya. Ya. Nggak boleh, itu sudah jadi miliknya. Nah, atau istrinya cerita rupanya kepalanya botak, abang itu katanya misalnya, ya juga nggak boleh. Apalagi ngoroknya, orang sebelah pun gitu. Kalau sudah tidur kecapean, nggak bisa tidur saya katanya kan. Paksalah kuping ini disumpet kanan kiri katanya kan. Belum lagi pelitnya katanya kan. Tempo hari baik-baik, sayang-sayang katanya kan. Ini dimintai beli bedak aja. Untuk apa bedak? Air wudhu kan sudah bedak itu katanya. Ya. Dimintai bedak katanya air wudhu kan sudah bedak itu katanya. Ya. Ada yang kayak gitu. Kata istrinya, wah nyesel kali lah aku salah pilih hati ini ya, salapi saya ini katanya kan, salah pilih gitu. Ini supaya gak terjadi seperti itu. Kalau dikatakan pakaian itu adalah hiasan, istri itu hiasan untuk suaminya. Makanya istrinya dibelikan pakaian. Makanya apa itu khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Sebaik-baiknya apa kesenangan dunia itu istri yang solehah. Tanya apanya? Istri yang solehah kan gitu kan. Dijadikan teman gitu kan. Nah, istri yang salehah itu kalau dalam filmnya yang jadi pemeran istri itu Ida Yasa. Yang laki-laki Rhoma Irama. Yang ganteng sama cantik. Ya cocok lah gitu ya. Yang jadi istrinya Painem pula. Ya. Istrimu siapa? Sri. Sri apa? Sri Painem katanya. Suamimu Heru. Heru siapa? Sutimbul katanya. Heru Sutimbul gitu. Herunya itu yang ditunjukkan, Sutimbulnya enggak ditunjukkan. Makanya kalau bikin nama walaupun Jawa ya jangan Jawa kali lah ya. Nanti lahirnya Ponidi laki-laki. Perempuan lahir Ponira gitu ya. Lahir lagi perempuan Ponima. Ya. Ya. Oh ya. Iya nanti diterangkan ya. Kemudian suami melindungi istri dan sebaliknya. Kalau pakaian itu sebagai pelindung. Makanya kalau suami itu harus lebih pintar dan lebih kuat daripada istri. Jangan istrinya dipiting aja, suaminya dipiting sama istrinya. Kerja apa enggak kau katanya.
deket pintu gitu, tarik pintu itu. Udah 3 hari kau nggak kerja, kata kan? Iya, iya dek kerja aku gitu kan. Sampai di luar matilah aku ini kan. Ini nggak bisa diterus-teruskan aku gitu kan. Sekali lagi aku nggak kerja kena piting lagi, nggak hidup aku gitu. Saling melindungi, ya nggak kerja kenapa lah dek, misalnya. Kenapa lah bang nggak kerja, tapi di rumahkan, nggak boleh kerja lagi misalnya kan. Ya dicari lah bang yang lain gitu. Tak jualan ikan lagan tak apa gitu. Gitu. Kan ada rezekinya nanti katanya. Oh iya ya, ikan laga cocok itu katanya. Karena dia sukanya melaga. Tadi diterangkan bahwa simbol identitas. Maka suami istri itu menjadi kejelasan status. Ketika sudah bersuami kan ditengok status suami gitu kan, bersuami gitu. Status duda 2 kali gitu. Malu ini kan, udah duda 2 kali lagi ya. Ini nggak bener ini orang katanya kan, duda sampai 2 kali katanya kan, dicurigai nih gitu ya. Ada kayak gitu, asli main-main telepon aja, memain-mainkan perempuan, ditunjukkan fotonya sama saya. Ini orang ini bandel saya bilang. Orang ini main-mainkan aja sama perempuan. Kamu dari jauh sudah kena mistik kamu ini. Pernah jumpa sekali minjem uang 300 katanya kan. Dikasih, kena mistik ya udah dikasih aja uangnya. Udah banyak nggak dapat, cari ustadz aja. Nah, ustadz itu katanya difungsikan kayak gitu juga itu ya. Akhirnya saya buktikan kalau kamu kena guna-guna anak ini. Saya ruqyah, kesakitan semua, terus enak badannya. Iya kurang ajar anak ini katanya kan. Duitku udah banyak dikompasi sama dia ini katanya. Nah, maka hati-hati ya. Yang banyak duit atau sok-sokan kaya gitu ya. Sok-sokan kaya ini ditunjukkan bermewah-mewah. Rupanya orang mau pinjem dikasih, tapi minjem dulu sama orang lain. Nah, ya kok ketawa kok sana, apa kayak gitu kerjaanmu? Jadi menjadi kejelasan status. Ini yang disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Makanya ada relevansi libas ini. Mengenai tadi pakaian adat, asal dia menutup aurat ya nggak apa-apa. Asal menutup aurat itu nggak apa-apa. Cuma pakaian kadang-kadang ada yang pakaian Jawa dodotan gitu, dodotan namanya. Arti dodotan itu sebenarnya berpakaian. Dodot itu bahasa Arabnya, thawbun itu bahasa Jawanya yang kitab itu dodot. Misalnya wasti'malil libasi dan menggunakan dodot gitu ya. Itu berpakaian. Tapi terus digunakan dodotan itu pakaian yang di sini sampai sini itu nggak berpakaian lagi, dibuka. Ya kalau kurus mendingan lah agak cantik gitu. Yang laki-laki juga dodotan sampai sini gemblek-gemblek gitu dia. Gemuk dia. Lebih gemuk dari yang perempuan yang laki-laki. Jalan pun udah gini-gini dia gitu ya. Nah, gitu pun jadi pengantin. Ditengok orang banyak nggak malu gitu. Memang udah hilang urat malunya itu. Itu di dalam kaum pesantren itu dihapus semua. Itu Jawa zaman kerajaan dulu yang bau Hindu. Nah diikuti sebagian orang Jawa yang di Medan. Kalau nggak kayak gitu kurang hebat katanya. Nah, itu nggak bagus ya. Saya jadi pengantin juga pakai pakaian adat Jawa, tapi
sudah semua pakai pakaian di sini dihias, tapi di sini pakai kain. Nah, sampai sini itu. Ada model baru nggak bentuk jilbab, seperti memang bentuk Jawa, tapi dia menutup. Itu yang disebut hiasan itu tadi. Sekedar 1 tahun sekali, 1 tahun seumur hidup itu 1 tahun sekali. Saya salah cakap saya ini ya, jangan kau ya, ingat-ingat ini ya. Seumur hidup sekali berhias. Ada anak murid dulu, dia jurusan untuk mendeteksi orang kayak gitu. Tapi dia sendiri agak gila. Waktu jadi pengantin udah saya obati, udah sembuh, nggak mau pakaian apa-apa, pakaian biasa saja. Pakaiannya itu ya pokoknya pakai jubah gitu saja. Akhirnya keyboard juga nggak boleh. Akhirnya kemudian oleh mamanya bingung, ini gimana lah anakku itu. Ditelepon saya, Ustadz tolong cepat datang lah katanya. Saya datang sama istri saya, terus saya suruh untuk membujuk. Kata Ustadz nggak apa-apa, pakaian asal menutup aurat. Terus tangannya dibikin, tangannya tutup sarung tangan. Rupanya dibikin sarung tangan, dibikin yang tebal untuk main bola itu. Bukan kayak gini katanya, yang tipis lah katanya. Yang penting nggak tersentuh gitu. 1 kali ini mau gitu. Nah, akhirnya jadi mau dia. Kalau enggak nyesel sekali lah orang tuanya, karena mau menyenangkan orang tua. Orang tuanya senang kan dia senang juga. Jadi kriteria sekarang yang perlu diperhatikan, kriteria pakaian yang sopan bagi wanita. Ya. Yang laki-laki pun harus tahu juga ini. Dalam bahasa Arab disebut isti'abu jami'il badan ghairil wajhi wal kafaini. Menutup semua badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Apapun modelnya harus itu. Kedua, ayyakunal hijabu kathifan ghairu syifafin. Pakaiannya tebal tidak tipis. Yang ketiga, ayyakuna wasi'an ghairu dhaikin wala yashifu 'anil badan. Pakaiannya longgar dan tidak sempit, tidak ketat. Jadi pakaian laki-laki pun kayak gitu, jangan ketat-ketat kali. Celana ketat sampai menonjol-nonjol gitu ya. Jadi perempuan pun merem-merem nengoknya. Beli lontong pagi gitu celananya ketat gitu ya. Nggak pakai sempak pula dia. Mama nengok tapi itu dia ya. jadi haram, bukan makruh lagi gitu. Tidak membentuk badan yang nomor 3 tadi lanjutannya, dan tidak menampakkan tempat-tempat yang menimbulkan nafsu seksual. Sebab orang itu nanti di akhirat ada orang yang tidak bisa mencium bau surga. Disebutkan dalam hadis nisaun kasiatin ariyatin. Nisaan kasiatin ariyatin, perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang, seperti pakaiannya itu kayak membungkus, kayak lontong gitu dibuatnya. Nah, itu nggak boleh, tidak bisa mencium bau surga. Wa alla yusabbiha libasar rijal. Bukan pakaian spesialis kaum laki-laki.
Jadi perempuan itu menang pakaiannya. Pakai celana juga boleh. Tapi jangan celana laki-laki. Karena ada bedanya celana laki dan perempuan. Kalau perempuan itu berani pakai celana, tapi laki-laki nggak berani pakai rok. Siapa yang berani pakai rok? Terus pergi ke pajak pakai rok gini-gini gitu. Tapi berkumis. Ya. Kalau perempuan kan berani pakai celana, berani pakai rok. Kalaupun pakai celana, jangan celana laki-laki. Udah celana laki-laki, apalagi celananya jeans, jeansnya nggak pakai celana lagi dibuatnya. Terus bajunya pun baju laki-laki, rambutnya cepak kayak gini gitu. Semuanya jaketnya jaket laki-laki. Naik kereta pun bukan yang nutup gini mekangkang gini, kayak laki-laki gitu ya. Ini nggak boleh seperti itu, tidak menunjukkan perempuan. Dilaknat oleh Allah yang perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan tapi seperti, atau laki-laki seperti perempuan. Tiba-tiba kemasukan setan si Hasan ini pinjem rok kawannya. Ya. Nggak boleh ya. Terus Bang Ardi gitu misalnya. Ya, jalan-jalan yuk katanya kan gitu. Tengok itu kepala kau lah katanya kan. Ngawuk barang artinya. Kemudian yang nomor 5, tidak menyerupai pakaian orang kafir secara khusus. Pakaian yang memang digunakan untuk orang kafir itu tidak boleh secara khusus. Tapi kalau ya orang kafir make, orang Islam make nggak apa-apa. Karena itu dulu pertama-tama masih awal-awal penjajahan pakai dasi itu diharamkan. Ulama NU berfatwa pakai dasi haram karena menyerupai penjajah Belanda. Ya. Belakangan karena sudah ramai orang yang sudah pakai dasi, nggak apa-apa. Karena bukan Belanda saja yang pakai dasi, tetapi sudah umum kita pakai dasi. Sehingga pesantren modern pakai dasi kalau sekolah, ngajar juga pakai dasi. Makanya kalau nggak bisa pakai dasi yang payah. Ngikatnya itu dikasih yang panjang itu, belinya di yang paling murah di Monja, karena 50 dapat 3 gitu ya. Kalau yang dia mahal, mau itu sampai 200 gitu ya, cantik. Suruh ngikat-ikatkan lah, macam mana lagi ikatkannya katanya kan. Nah, itu kita harus terampil seperti itu. Nanti pada satu saat tiba-tiba kita harus pakai dasi gitu. Dalam satu pertemuan bingung kita, nggak bisa saya pakai dasi gitu kan. Tapi kalau memang tidak wajib ya lebih bagus nggak usah. Yang terakhir, alla yakuna libasa syahra, bukan pakaian untuk kesombongan gitu, tapi kesederhanaan. Itu adalah kriteria pakaian sopan bagi muslimah. Itu yang perlu dicatat supaya tahu semua masalah itu. Kalau laki-laki, sedikit lagi ya, saya terangkan kira-kira 2 menit lagi. Pakai peci itu sunat. Ya. Sebutkan dalam hadis Nabi, kana yalbasu qolan suwatan bayda. Nabi itu pakai peci putih. Sehingga diantaranya lebih sunat lagi itu pakai imamah, surban. Pakai imamah itu sunat.
lis-sholati walit tajammuli, untuk sholat dan untuk tajammul. Tajammul itu menghias diri supaya nampak gagah. Sebutkan dalam hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ati, bahwa Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang pakai surban dipakai hari Jumat gitu. Tapi kamu tengok-tengoklah, kalau sekiranya serupa dengan orang alim gak usah, supaya ditengok sama orang itu kalau kamu ini orang yang beragamanya kuat, supaya dicium tangannya, supaya dihormati, nggak usah ya. Kalau kayak gitu hukumnya jadi haram. Sebab ada yang kayak gitu, modal 200 limpul beli kepaja ikan, besok pada hari tertentu dipakai, kawannya ada 5 dikasih uang 20, besok kau di situ dulu ya dalam acara itu. Begitu saya datang, kau berdiri semua, kau cium tanganku, katakan. 20.000 ongkosnya, katakan. Nah, gitu. Begitu sampai, oh Tuan Guru datang, katakan. Yang lain terus ikut. Nah, sejak itulah ditaubatkan menjadi Tuan Guru. Modal 200 limpul gitu ya. Tuan Guru Bukhari, katakan. Itu misalnya. Oh, namanya kayak nasi Bukhari gitu. Padahal Imam Bukhari juga nama imam ya. Pakai peci itu juga bisa mewakili surban. Sudah dapat sunatnya. Misalnya pertanyaan, apa bedanya pakai peci, pakai surban? Pakai surban itu memang satu kesunatan. Seandainya pakai peci itu sudah bisa mewakili untuk surban. Jadi jualan pakai lobe itu lebih bagus, supaya diantaranya rambutnya itu nggak jatuh-jatuh. Misalnya jualan lontong, jualan nasi pakai lobe itu lebih bagus, supaya ketumbenya nggak jatuh, gitu ya. Kenapa aku ketawa? Ya. Jadi itu merupakan syiar ulama. Maka kalau misalnya tidak ulama, pakai pakaian ulama malah haram. Kalau memang menyerupai, supaya dia pamer, supaya dia dicium tangannya. Sebutkan dalam hadis untuk menerangkan itu, abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi. Paling dibenci-bencinya oleh Allah yaitu hamba-hambanya yang pakaiannya lebih baik dari amalannya. Wa an takuna thiyabuhu thiyabul ulama, pakaiannya pakaian ulama, wa amaluhu amalul jabbarin, tapi perbuatannya itu perbuatan Fir'aun, itu perbuatan orang sombong. Itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kamu pakai surban, tengok-tengok juga lah. Kalau pantasnya pakai ya udah pakai. Tapi kalau kamu nanti diserupai ulama, begitu kamu pakai surban besar duduk di sini, yang ustadznya pun mundur. Udah ada ustadznya katanya kan, ustadznya pakai peci. Ustadznya pun tak percaya diri karena di sini sudah ada pakai imamah kabiro seperti ban mobil. Gitu. Jadi itu diantaranya bab libas yang saya terangkan sampai di situ dulu. Jadi berimamah itu bukan karena kebiasaan orang Arab, tapi memang ada hadisnya, Nabi selalu pakai imamah. Maka kadang-kadang saat tertentu saya pakai imamah surban, tapi saya pakai lobe biasa, saat tertentu pakai peci. Bukan berarti munafik, menyocokkan situasi dan kondisi.
Kalau dia niatnya itu supaya nampak agamawan, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau memang kelompoknya orang itu kayak begitu semua, nggak apa-apa. Kamu misalnya masuk di pesantren di Jawa, ada yang kayak apa namanya, jamaatul tabligh itu ada, pakai kayak gitu semua, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu di masjid kamu deket Kuba Terbang sana, terus kamu pakai jubah, pakai gamis putih, luar hijau gitu ya, ini pakai rida begini, ini pun besar kali, keluar pakai kacamata, terus pakai tongkat. Siapa itu? Tuan guru katanya kan. Asal nggak nyala manggil aja Kang Guru gitu ya. Ya. Itu nggak boleh karena lingkunganmu nggak mendukung. Kata kawanmu yang dulu sama-sama misalnya minum tua misalnya, itu kawankunya katanya. Hei, kawanku minum tua kok kan katanya kan. Apa nggak don itu? Katanya, aku bukan kawanmu, kawanku ini katanya. Makanya hati-hati gitu ya. Makanya kalau jadi ulama di kampungnya itu payah. Masih kecil ini lomba-lomba kencing sama saya katanya. Kan bahaya kayak gitu. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.